Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo everyone. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, untuk materi pokoknya ada 3, yaitu 1. Tetapan kesetimbangan air, 2. Pengaruh asam dan basa terhadap sistem kesetimbangan air, dan 3. Cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui, bahwa asam cuka adalah bahan yang bisa ditambahkan pada makanan tertentu untuk mendapatkan rasa masam. Misalnya pada acar mentimun. Mengapa asam cuka tidak boleh digantikan dengan asam lainnya? Misalnya saja dengan asam klorida atau air keras. Padahal sama-sama bersifat asam kan? Kenapa ya? Jadi, hal ini dikarenakan setiap larutan asam dan basa memiliki kekuatan yang berbeda-beda berdasarkan derajat ionisasinya atau banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan, sehingga nanti akan ada golongan asam kuat, asam lemah, dan basa lemah. Sehingga dari sinilah kita dapat menentukan dan memilih jenis asam atau basa mana yang boleh digunakan, seperti misalnya asam cuka yang lebih baik dibandingkan dengan asam klorida untuk dikonsumsi. Lalu, bagaimana cara menentukan kekuatan asam dan basa? Yuk kita simak lebih jauh lagi materinya. Yang pertama ada tetapan kesetimbangan air. Secara hukum kimiawi, air merupakan pelarut universal yang bersifat elektrolit sangat lemah. Sebagian kecil molekul air terionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Menurut reaksi H2O, reaksi kesetimbangan H+ ditambah OH-. Nah, dari reaksi tersebut, tetapan kesetimbangan air dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Sehingga K konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Karena fraksi molekul air yang terionisasi sangat kecil, konsentrasi air yaitu H2O hampir-hampir tidak berubah. Dengan demikian, K konsentrasi H2O sama dengan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Teman-teman, dalam materi kesetimbangan pasti akan selalu ada yang namanya harga atau yang kita kenal dengan lambang K. Nah, berikut ini merupakan harga tetapan kesetimbangan air pada suhu tertentu. Dan for your information guys, derajat keasaman suatu larutan tergantung pada kesetimbangan ion H+ dan ion OH- dalam air. Selain itu, kekuatan asam sebanding dengan jumlah konsentrasi ion H+, sedangkan kekuatan basa sebanding dengan jumlah konsentrasi ion OH-. Lalu selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang pengaruh asam dan basa terhadap sistem kesetimbangan air. Yang pertama ada pengaruh asam. Berdasarkan konsep pergeseran kesetimbangan, penambahan ion H+ dari suatu asam akan menyebabkan konsentrasi H+ dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah Kw atau hasil kali konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan konsentrasi OH- mengecil, sehingga perbandingan ion H+ dan OH- dalam larutan asam
yaitu konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-. Yang kedua, pengaruh basa. Penambahan ion OH- dari suatu basa akan menyebabkan konsentrasi OH- dalam larutan bertambah, tetapi tidak akan mengubah Kw atau hasil kali konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kiri dan konsentrasi H+ mengecil. Hal ini menyebabkan perbandingan ion H+ dan OH- dalam larutan basa sebagai berikut. Konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH-. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ketiga tentang cara menghitung konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan. Pertama kita akan membahas asam kuat. Asam kuat ini merupakan asam yang dapat terionisasi secara sempurna. Adapun contoh dari asam kuat yaitu asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, dan asam perklorat. Adapun tetapan kesetimbangan asam kuat. Dalam larutan asam, jumlah ion H+ lebih banyak dibanding ion OH-. Untuk menghitung konsentrasi ion H+ dalam larutan asam dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali A, dengan konsentrasi H+ dalam satuan mol per L atau molar, Ma atau molaritas asam dalam satuan mol per L atau molar, dan A valensi asam kuat. Nah, di sini ada contoh soalnya berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan HClO1m pada suhu 25 derajat. Jadi, untuk menentukan nilai konsentrasi pada asam kuat terdapat dua cara, dan yang sekarang kita akan membahas cara penyelesaian yang pertama. Diketahui Ma sama dengan 0,1 m. Lalu yang ditanyakan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Jawabannya, HCl adalah asam kuat. Nah, rumus menghitung konsentrasi H+ adalah konsentrasi H+ sama dengan Ma dikalikan dengan A, sehingga menjadi 0,1 dikalikan 1, dan hasilnya sama dengan 0,1 mol per L. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH-, kita bisa menggunakan rumusan Kw sebagai berikut. Kw sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Untuk nilai Kw itu sama dengan 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Sehingga 10 pangkat min 14 sama dengan 0,1 dikali konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14 per 0,1. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 13 mol per L. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi H+ sama dengan 0,1 mol per L dan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 13 mol per L. Basa kuat. Nah, basa kuat adalah basa yang dapat terionisasi secara sempurna. Adapun contoh dari basa kuat itu diantaranya ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, berilium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, dan barium hidroksida. Untuk tetapan kesetimbangannya, basa kuat itu karena dalam larutan basa jumlah ion OH- lebih banyak dibanding dengan ion H+. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan basa dapat digunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Mb dikalikan dengan B, dengan konsentrasi OH- itu satuannya mol per L atau molar, dan Mb atau molaritas basa kuat dalam satuan mol per L, dan D untuk valensi basa kuat. Nah, berikut
pada contoh soalnya. Berapa konsentrasi ion H+ dan ion OH- larutan NaOH 0,1 m pada suhu 25 derajat Celcius? Penyelesaiannya diketahui Mb sama dengan 0,1 m. Lalu yang ditanyakannya konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Penyelesaiannya NaOH adalah basa kuat. Nah, rumus untuk menghitung konsentrasi OH- adalah konsentrasi OH- sama dengan Mb dikalikan dengan B sama dengan 0,1 dikali 1 dan hasilnya 0,1 mol per L. Lalu selanjutnya untuk menghitung konsentrasi H+, kita bisa menggunakan rumusan KW sebagai berikut ini. Nah, KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Untuk nilai KW-nya itu sama dengan 10 pangkat min 14 untuk suhu 25 derajat Celcius. Sehingga 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan 0,1. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,1. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 13 mol per L. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 0,1 mol per L dan konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 13 mol per L. Yang ketiga, asam lemah. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air. Nah, untuk contohnya ada asam asetat, asam fosfat, asam fosfit, asam nitrit, asam format, asam sitrat, dan asam fluorida. Untuk tetapan kesetimbangan asam lemah itu dapat kita hitung konsentrasi ion H+ dengan menggunakan nilai Ka ataupun nilai alfanya. Seperti berikut ini, konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan dengan Ma, atau konsentrasi H+ sama dengan alfa dikalikan dengan Ma. Dengan Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah, Ma molaritas asam lemah, dan alfa sebagai derajat ionisasi asam lemah. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan CH3COOH 0,1 m dengan KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat negatif 5. Penyelesaiannya diketahui Ma sama dengan 0,1 m, Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Yang ditanyakan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Karena larutan CH2COOH adalah asam lemah, maka untuk menghitung konsentrasi ion H+ digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan dengan Ma. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat negatif 5 dikalikan 0,1. Konsentrasi H+-nya akar dari 10 pangkat negatif 6. Nilainya jadi 10 pangkat 3 mol per L. Lalu untuk menghitung konsentrasi OH-nya bisa digunakan rumusan KW. Seperti berikut ini, KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Jadi untuk nilai KW karena 10 pangkat negatif 14 pada suhu 25 derajat Celcius, maka 10 pangkat negatif 14 sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikalikan dengan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat negatif 14 per 10 pangkat negatif 3, sehingga nilai dari konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat negatif 11 mol per L. Jadi nilai konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 3 mol per L. Nah, untuk nilai konsentrasi OH-nya 10 pangkat negatif 11 mol per L. Yang keempat, basa lemah. Basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian ketika larut di dalam air. Untuk contoh basa lemah itu ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, besi 2 hidroksida,
karbosium hidroksida, nikel hidroksida, seng hidroksida, dan juga kadmium hidroksida. Untuk tetapan kesetimbangan dalam basa lemah, dalam menghitung konsentrasi nilai dari ion OH-nya dapat digunakan nilai Kb ataupun nilai alfa seperti berikut. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, atau konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Mari kita lihat contoh soalnya. Di sini tentukan konsentrasi ion H+ dan ion OH negatif dalam larutan NH3 0,1 M dengan Kb NH3 sama dengan 10 pangkat negatif 5. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Diketahui Mb sama dengan 0,1 M, Kb sama dengan 10 pangkat negatif 5. Yang ditanya konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Jawab, karena larutan NH3 adalah basa lemah, maka untuk menghitung konsentrasi ion OH negatifnya digunakan rumus konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kb dikalikan dengan Mb. Konsentrasi OH negatifnya sama dengan akar 10 pangkat negatif 5 dikali 0,1. Konsentrasi OH-nya jadi akar 10 pangkat negatif 6. Nah, hasilnya konsentrasi OH negatif itu sama dengan 10 pangkat negatif 3 mol per L. Lalu untuk menghitung nilai konsentrasi H+-nya bisa digunakan rumusan KW seperti berikut. KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH negatif. Nilai KW-nya 10 sama dengan 10 pangkat negatif 14 untuk suhu 25 derajat Celcius, sehingga 10 pangkat negatif 14 sebagai nilai KW sama dengan konsentrasi H+ dikali 10 pangkat negatif 3. Konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 3. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 11 mol per L. Jadi nilai konsentrasi OH negatifnya sama dengan 10 pangkat negatif 3 mol per L, dan nilai konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat negatif 11 mol per L. Nah, teman-teman, selesai sudah materi kita untuk hari ini tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Mari kita lafazkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. See you next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.